Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Perang Salib. Oke teman-teman, sebelum membahas mengenai lebih lanjut mengenai sejarah Perang Salib, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Maulida Indah Andriani dengan NIM A1A22011. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Itu tadi biodata diri singkat saya. Terima kasih teman-teman. Nah, oke teman-teman udah tahu belum sih apa itu Perang Salib? Nah, kalau belum tahu, mari ikutin video saya. Saya di sini akan menjelaskan apa itu Perang Salib dan bagaimana sejarah Perang Salib itu terjadi. Langsung simak video berikutnya ya teman-teman. Perang Salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Pertempuran ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, bencana, ataupun baju-baju mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan dilakukan adalah perang suci. Asal muasal terjadinya Perang Salib. Palestina berada di bawah kendali umat Muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada tahun 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebenarnya, umat Islam dan Kristen dapat hidup berdampingan, akan tetapi kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah kampung Lid. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya dukungan terhadap Perang Salib. Secara umum, berikut ini ada beberapa penyebab pecahnya Perang Salib antara pada tahun 1095 sampai 1291. Yang pertama ada masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Yang kedua ada dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Yang ketiga ada dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. Dan yang keempat adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Nah, adapun tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, atau sekarang kita sebut sebagai negara Palestina, Israel, sebagai negara Lebanon, dan Yordania dari tangan umat Muslim. Rangkaian peristiwa besar yang terjadi dalam Perang Salib selama ratusan tahun tidak berlangsung begitu saja. Perang Salib merupakan sebuah perang besar yang terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Secara garis besar, ada faktor-faktor yang memicu terjadinya Perang Salib. Di antaranya, faktor agama, faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Faktor agama merupakan faktor terpenting yang memicu meletusnya Perang Salib. Permasalahan agama dapat menjadi kekuatan besar yang mampu mengorbankan semangat para pengikutnya, seperti yang terjadi pada Perang Salib, di mana agama dijadikan sebagai sumber untuk mengumpulkan pasukan secara mudah dan cepat. Semuanya bermula ketika dinasti Turki Seljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070. Sebagian pemimpin baru wilayah itu, dinasti Turki Seljuk mulai menerapkan kebijakan baru, yang oleh umat Kristiani dari Eropa sangat membatasi kebebasan beribadah mereka. Banyak peziarah Eropa yang mengeluhkan kebijakan tersebut ketika mereka kembali ke Eropa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor tercetusnya kampanye Perang Salib yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan otoritas Muslim yang tengah berkuasa. Semangat orang-orang Eropa semakin besar ketika Paus Urbanus II mencanangkan dilakukannya pembebasan wilayah Yerusalem yang diklaim sebagai tanah suci mereka. Wacana itu langsung mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kristen Eropa. Ditambah,
Paus Urbanus II menjanjikan penebusan dosa bagi siapa yang turut serta dalam pasukan perang salib. Faktor yang tak kalah penting dalam proses terjadinya perang salib adalah faktor politik. Kekalahan Bizantium pada tahun 1071 oleh dinasti Turki Seljuk telah membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaannya di Asia Kecil. Semangat rakyat Eropa kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Bizantium, Alexia Comnenus, untuk membalaskan dendamnya dan merebut wilayah yang pernah dikuasainya itu. Comnenus kemudian mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia membantu Bizantium. Dan sebagai gantinya, mereka akan mengirim banyak pasukan kerajaan untuk membantu perang salib. Di samping jatuhnya wilayah Asia Kecil dalam kekuasaan orang-orang Muslim, Eropa pun mulai khawatir dengan munculnya banyak kekuatan kerajaan Islam akan mengancam keberadaan orang-orang Eropa. Para penguasa di Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan dari timur. Itu akan mengganggu kestabilan negara-negara wilayah barat, khususnya Eropa. Mereka beranggapan harus segera menghentikan pergerakan orang-orang Muslim jika mereka tidak ingin kekuasaannya terganggu. Nah, adapun selanjutnya itu faktor sosial yang ikut membantu terjadinya perang salib terlihat dari banyak relawan yang turut serta dalam perang. Banyak di antara para relawan yang ikut perang salib berasal dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya, atau bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka beranggapan dengan mengikuti perang salib, status sosial mereka akan meningkat. Selain itu juga, mereka berharap kesejahteraan keluarga mereka akan ikut naik dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari keikutsertaannya dalam perang salib. Sedangkan untuk faktor ekonomi, perang salib dilatar belakangi oleh posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam oleh para pedagang Muslim. Sebagaimana diketahui, pada abad ke-10, para saudagar Muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal itu tentunya sangat menghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa, sehingga para pedagang Kristen Eropa sangat mendukung dilakukannya perang salib. Mereka kemudian bersedia menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib ke wilayah Yerusalem. Itu tadi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perang salib. Selanjutnya itu kronologis jalannya perang salib. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Badri Hatim dengan membagi kepada 3 periodisasi. Periode pertama yaitu periode penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 sampai 1144 Masehi. Selanjutnya periode yang kedua, yaitu periode reaksi umat Islam dari tahun 1144 sampai 1192 yang mencapai puncaknya dengan kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi yang gilang gemilang. Yang periode ketiga, yaitu periode kehancuran perang salib dari tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Gagasan perang salib muncul itu pertama kali pada pidato yang disampaikan oleh Urbanus II dalam Kongres Agama di Clermont. Pada periode pertama ini, dapat dilihat bahwa dalam rangka memperoleh kemerdekaan umat Kristen yang akan berziarah ke Bait al-Maqdis, maka pada tahun 1095 Masehi, Urbanus II mengajak seluruh jemaat Kristiani Eropa agar melakukan perang suci terhadap umat Islam. Ajakan itu disampaikannya dalam Kongres Akbar di Clermont, Prancis, yang dihadiri oleh orang-orang Eropa Barat dan 255 orang Eropa pendeta besar, dengan provokatif yang mengajak seluruh kaum Nasrani bersatu dalam gerakan suci tersebut. Oleh karena seruan yang penuh semangat dan provokatif tersebut, tentu saja mampu mempengaruhi semua yang hadir sehingga menghasilkan kebulatan tekad untuk mempersiapkan segala perlengkapan, perbekalan, dan persenjataan, bahkan kerelaan berkorban jiwa dan raga yang menurut mereka sangat suci. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar.
Pada tanggal 18 Juni tahun 1097, mereka berhasil menaklukkan Nicaea pada tahun 1098 Masehi dan menguasai Raha. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldami sebagai raja. Pada tahun yang sama, mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur. Iman dilantik menjadi rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Bait al-Maqdis pada 15 Juli tahun 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya yaitu Godfrey. Setelah penaklukan Bait al-Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi, Tripoli pada tahun 1109 Masehi, dan kota Tyre pada tahun 1120 Masehi. Di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin IV. Rajanya adalah Raymond. Periode kedua yang terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini dikenal dengan periode reaksi umat Islam setelah beberapa tahun kekuatan umat Islam lumpuh. Imamuddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun, dia wafat tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kembali Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1150 Masehi, seluruh Edessa dapat direbut kembali. Kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Eugenius III menyuarakan perang suci disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Chandela II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi gerakan maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zaki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Chandela II sendiri melarikan diri pulang ke negerinya. Nuruddin wafat tahun 1174 Masehi. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Salah al-Din al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir tahun 1175 Masehi. Hasil peperangan Salah al-Din yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Dengan demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard de Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi. Meskipun mendapat tantangan berat dari Salah al-Adin, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi, mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi, dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salah al-Din yang disebut dengan Sulh al-Ramlah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Bait al-Maqdis tidak akan diganggu. Periode ketiga yaitu periode yang terjadi pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Pada periode ini tentara salib lebih mengarahkan perhatiannya ke Mesir. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, mereka akan meroleh keuntungan dalam perdagangan, karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan kepulauan India sebelah timur, sehingga mereka akan mengalami kemapanan ekonomi. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, yaitu Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Pada tahun 1209 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu. Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina pada direbut kembali oleh kaum muslim pada tahun 1247 Masehi, di mana pemerintahan Al-Malik Al-Saleh penguasaan Mesir selanjutnya.
ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah. Pimpinan perang dipegang oleh Baibars dan Qalawun. Pada masa merekalah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1291 Masehi. Selanjutnya itu akibat adanya Perang Salib. Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia muslim dan terjadinya hubungan antara timur dan barat. Keuntungan Perang Salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin. Sebagian dari orang Islam, mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang lebih maju dan mempelajari kehidupan industri dari negara timur yang lebih berkembang. Orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang yang dihasilkan oleh negara timur. Dan karena kepentingan ini, perdagangan antara negara barat dan negara timur menjadi lebih berkembang. Oke teman-teman, itu tadi video yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Perang Salib. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. See you! Created using Powtoon.